Itu pure semua untuk ke dana project eco project ini ya. Karena udah tahu modal, Hmm. tahu untung, jadi yang ditabungkan untungnya. Untungnya. Jadi modalnya diputar lagi. Modalnya balik lagi muter lagi. Iya, Oh, betul. pinter. Udah belajar entrepreneur ya. Iya, berarti ya. betul. Halo Brighters, selamat siang, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu. Saya Rati, ketemu lagi di Studio Bright pada siang hari ini. Dan tamu saya hari ini sangat spesial sekali dari Sekolah Alam Indonesia Meruyung. Di sini ada perwakilan dari murid-muridnya, adik-adik, halo semuanya. Dan dari guru dan pengajarnya juga di sini. Halo, assalamualaikum. Oke, kita kenalan dulu ya satu-satu ya. Sini siapa namanya? Nama aku Nadira Viva Fahma, bisa panggil Nadira. Aku kelas 5 SD dari Belantara. Dari kelas Belantara ya. Oke, sebelahnya siapa sayang? Nama aku Lakesha Abhazal Pamasuti. Kelas 5 Belantara juga. Belantara. Oh, berarti satu kelas ya kalian ya? Iya. Nah, ini siapa? Perkenalkan, nama saya Prat Muhammad Zaki Mukiana, bisa panggil aja Prat. Saya dari kelas 5 SD, bagian dari kelas Savana. Savana. Oke, jadi ada dua kelas ya? Iya. Savana dan Belantara. Belantara. Oke. Dan ini ada Pak Gurunya juga, kita Iya. sapa ya. Ya, perkenalkan, saya Hussein Abdullah, biasa dipanggil kalau di sekolah Pak Ucen. Pak Ucen. Ya, wali kelas dari kelas Savana dan juga Belantara. Oh, wali kelasnya ya, Ya. dua kelas pegang ya. Ya, Oke. Oh, iya. Terus? Saya Aditya Widi Nugraha, panggil saja Nugraha atau sering dipanggil Pak Nunu. Pak Nunu. Ya. Saya guru sekaligus prinsipal di Sekolah Alam Indonesia Meruyung. Oh, prinsipalnya ternyata. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, aku mau tahu dulu nih tentang Sekolah Alam Indonesia ya. Sekolah Alam Indonesia Meruyung ya. Nah, ini apa sih filosofinya dari Sekolah Alam itu sebenarnya? Wah, langsung pertanyaan yang luar biasa nih. ya. Ya, Sekolah Alam Indonesia, dari namanya aja ya, itu ada alam gitu ya. Jadi alam itu adalah ruang kelas sebagai sumber belajar juga. Jadi alam itu kita jadikan laboratorium hidup, laboratorium raksasanya kita untuk belajar seperti itu. Jadi itu filosofi yang pertama ya. Kemudian pengalaman adalah guru yang terbaik seperti itu ya. Iya, jadi ada karena kita memang biasa belajar real life experience gitu, belajar sesuatu yang nyata konkret gitu. Seperti hari ini anak-anak belajar untuk outing ke Lampung Taman Nasional Waikambas dan butuh uang gitu, pendanaan, dan mereka fundraising mencari dana itu gitu. Iya, dan Ini namanya apa? Ke Waikambas ini? Pak Ucen? Kalau di Waikambas ini kita ada project yang anak-anak kasih nama, yaitu Waikambas Green Expedition. Expedition. Iya, betul. Ke Taman Nasional. Ke Taman Nasional Waikambas. Waikambas di Lombok. Oke, dan untuk biayanya itu mereka fundraising sendiri. Iya, betul sekali ya. Masya Allah. Hebat. Sekarang sudah terkumpul atau belum? Alhamdulillah. Belum. Sudah Sudah berapa? beberapa sih sudah ada. Ada sih. Jadi masih terus Masih ya. terus untuk sampai pengembangan. nanti anak-anak sebelum berangkat ke sana. Oke, rencananya kapan itu ke Waikambas? Insya Allah ke Waikambas di bulan April atau Mei ini di 2026. Nanti anak-anak bersama pendampingnya, yaitu ada gurunya, kemudian juga ada tim dokumentasi dan juga medis. Kita bawa dari Depok, kita bawa ke sana. Orang tua nggak ikut? Orang tua nggak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Enak. Berarti mandiri ya. Iya, betul. Dan langsung terjun ke alam. Langsung kita ke Berapa sana. lama nanti rencananya? Rencananya kita di Waikambas selama 5 hari.
Insya Allah 5 hari kita belajar di sana bersama pihak Balai Taman Nasional juga. Kita belajar, insya Allah banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sana. Dan kita kan pengen fokus ke restorasi dan juga konservasi nih Kak. Iya. Jadi kita pengen mengembalikan hutan yang tadinya gundul akibat kebakaran. Nanti kita akan restorasi ulang. Kita menanam kembali pohon-pohon yang endemik di sana agar menjadi hutan lagi, hijau lagi, menjadi rumah bagi satwa yang ada di sana. Seperti itu. Waikambas Green Expedition. Oke, untuk bisa ke sana kan kalian perlu dana ya, berarti kan. Nah, kalian ini kan fundraising nih katanya tadi. Apa yang kalian lakukan sih untuk dapetin dananya buat ke sana? Fundraisingnya itu. Kita udah jualan di hari Rabu. Jualannya itu bisa ada makanan atau mainan kecilan. Habis itu ada jualan kolong tol. Jadi kita kayak kumpulin baju atau barang-barang masih bagus. Habis itu kita jual-jualin. Garage sale gitu ya. Betul, Kak. Bazaar dan garage sale. Itu di mana biasanya adanya? Gimana? Di Di sekolahan kah atau dekat di sekolah luar? itu ada kayak bazar Kalau itu. Nah itu di bawah kolong tol Sawangan. Di bawah tol kolong Sawangan. Nanti bisa diinfokan ya, Iya, Bu. lokasi tepatnya di mana. Kalau ada yang mau datang untuk lihat garage sale-nya atau mau beli bazarnya, boleh. Boleh banget. Buat bantuin adik-adik Iya. ini kan bisa ke Waikambas ya. Oh, Kolong tol Sawangan. Kalau Fat ngapain aja biar bisa ke Waikambas? Ada tuh selain jualan rebuk, kolong tol apalagi. Jalan garage sale, jualan bazar, terus ngapain lagi? Jualan di event-event sekolah seperti futsal, lalu mini soccer, dan event-event sekolah lainnya lah. Oh ya, karena kamu senang main bola ya? Ya. Jadi ada event juga ya untuk event Iya. bazar event ya. Iya. Itu berapa sering eventnya itu? Ya, kalau eventnya itu kalau kayak tadi mini soccer itu 2 pekan sekali. 2 pekan sekali 2 pekan ada sekali. ya. Jadi anak-anak yang mau berjualan di event tersebut dipersilahkan. Oke. Itu pure semua untuk ke dana project eco project ini ya. Ya. Oke, Tapi hebat. kalau kita bagi Kak. Jadi anak-anak udah tahu modal, tahu untung. Jadi yang ditabungkan untungnya. Jadi modalnya diputar lagi. Modalnya balik lagi muter lagi. Iya, Oh, betul. pintar. Udah belajar entrepreneur ya. Iya. Berarti ya. Aduh. Sekolah alam ini berarti memang konsepnya bukan cuma mengenal ke alam, tapi memang keseharian kayak entrepreneur, iya. jualan kayak gini kan lebih ke aplikasi ya semuanya ya. Oke, kita kembali lagi ke sekolah alam dulu nih. Tadi kan aku masih penasaran ya. Sekolah alam Indonesia ini ada berapa cabang sih? Atau cuma di Meruyung aja? Iya, alhamdulillah Sekolah Alam Indonesia itu sudah ada 9 unit nih. 9 unit ya, berawal di tahun 1998 ya. Awalnya di Ciganjur gitu. Kemudian di sana antriannya membludak ya, untuk masuk aja bisa antri semalam sebelumnya kayak gitu. Sampai malam-malam antri gitu. Akhirnya kita buka unit-unit lain biar konsep sekolah alam juga tersebar ke banyak tempat gitu ya. Akhirnya disebarkan, dibuka unit-unit lain, dan sekarang 9 unit sekolah alam Indonesia. Tapi kalau secara umum sekolah alam itu juga di Indonesia kurang lebih ada 300-an seperti itu ya. Tapi untuk sekolah alam Indonesia ada 9 unit. 9 Iya, unit. seperti itu. Tersebar di Ada di Meruyung yang pertama ya, Cipedak, kemudian ada di Studio Alam, ada di Cibinong, ada di Sukabumi, ada di Bengkulu, Pekanbaru, dan Palembang. Ada di Rangkas Bitung juga. Rangkas Bitung. Sumatera juga ada. Iya. Gitu. Oh, sudah banyak ya berarti. Ya, alhamdulillah ya. Dan ini ciri khasnya apa? Ciri khas sekolah Perbedaan alam dari ya, sekolah alam Indonesia ya. Iya. Kalau sekolah alam Indonesia sendiri ada Indonesianya nih ya.
Itu yang perbedaan utama di komunitasnya gitu ya. Jadi kita school based community based school gitu ya. Jadi kita melibatkan orang tua sebagai mitra dalam mendidik anak-anak gitu. Jadi nggak hanya guru saja yang terlibat untuk mendidik anak, tapi orang tua. Karena kita yakin bahwa butuh orang sekampung untuk mendidik anak, nih, a village to raise a child gitu ya. Jadi butuh bareng-bareng nih. Jadi kita membentuk sebuah komunitas gitu untuk sama-sama mendidik. Jadi itu beda utamanya ya, mendidik bersama-sama melalui komunitas seperti itu. Dan sekolahnya itu benar-benar alam atau gimana sih? Ada kelasnya kah? Ada atau apa? Ada taman, Nah. kebun atau sawah apa? Nah itu Apa yang sih sekolahnya tuh? membedakan juga ya Iya. dengan sekolah pada umumnya Iya, yang lain. benar. Kalau pada Seperti umumnya kan gitu aja Ya gitu. alam gitu kan, memang Hmm. alam kita gunakan sebagai laboratorium raksasa. Dengan alam full oksigen gitu ya. Oksigen itu kan makanan otak ya, sehingga anak-anak belajar dengan makanan otak yang penuh sehingga terserap banyak informasi yang didapat gitu saat guru dan anak bermain bersama melakukan sebuah pembelajaran gitu ya. Dan tadi apa ya? Saung ya. Ada saung. Ada saung. Oke. Kita memakai istilah saung gitu. Saung itu ruang kelasnya. Iya benar. Jadi Oh, enak banget belajar di saung. terbuka gitu. Iya. Seperti halnya konsep saung ya, saung Kayak untuk pendopo gitu kan ya. untuk beristirahat, untuk Hmm. naruh tas dan lain-lain, untuk berteduh gitu. Pekerjaan utamanya di luar saung kan Iya, biasanya. iya. Nah, anak-anak belajar banyak memang aktivitas outdoornya lebih banyak, 70% gitu. Ada yang paling besar itu ada outing yang tadi anak-anak ceritakan terkait Waikambas, kita keluar Oh, ke Taman project Nasional ya. Project. Hmm. Dan kalau di luar kelas sendiri cakupannya lebih kecil, yaitu kita ada outbound-nya Kak. Hmm. Ada outbound, kita juga ada menanam, beternak juga ada, Oh, gitu. seperti itu. Nah, Jadi beternak ya. Dan Iya. di sekolah ada binatang-binatang dong. Iya. Binatang apa aja di sekolah? Kesha, binatang apa Kesha? Domba. Dipelihara domba di sekolah ya. Wah, kamu ini suka ngasih makan gitu. Enggak. Jadi yang melihara siapa? Murid-muridnya kan? Masa pak gurunya? Kesha kan? Terus domba, selain domba apa aja? Apa lagi? selain itu Mbak, ada apa? Selain domba Ada apa? ayam. Oh ayam. 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 Ayam yang bertelur ya? Iya. Jadi telur-telurnya ada? Ada. Oh iya. Kalian jadi ngambil telur juga gitu ya? Enggak. Enggak. Telurnya buat apa dong berarti? Diapain kan? Diapain telur-telurnya biasanya kalau udah bertelur ayamnya itu? Ya, jadi anak ayam. Oh, biar jadi anak ayam lagi. Oh, kirain telurnya diambil, dijual gitu enggak ya? Berarti ternakin lagi. Iya. Oh, terus apa lagi selain ayam, domba, apa lagi Fat? Apa lagi Fat? Binatang yang dipelihara di sekolah. Kalian kejar-kejar. Kejar-kejaran sama apa? Binatangnya. Ada kolam ikan nggak sih? Oh iya. Ada ikan. Heeh, ikan apa? Dalamnya? Lele. Inilah ya. Nila. Ikan nila. Oke, yang penting ada binatang ya di Iya. sekolah binatang. Terus bertanam. Nah, Iya, tanam berkebun. apa? Berkebun apa? Bunga kah? Pohon kah? Kalau di SD Pohon apa? kita nanam apa kemarin? Jahe. Oh, tempat. Oh, bangkai bubuk-bubuk. pangan. Iya. Iya. Jahe. Ada jahe, terus apa lagi ya? Nanam apa? Kunyit. Oh, Terus yang buat sebelah apa yang buat Kencur. kencur. oh iya, kalian belajar nanam beneran ya dari bibitnya itu. Terus kalau udah panen, kalian ambil sendiri. Iya, seneng dong liatnya. Udah ada nih Iya. kencurnya, udah ada jahenya gitu ya. Berapa lama sih nanamnya prosesnya? Kebetulan kemarin baru pekan yang lalu kita menanam rimang-rimangan ini kan. Tapi itu kan kelas 5 ya. Tapi untuk kelas-kelas yang lain sudah ada yang menanam dan juga sudah memanen juga. Oke. Ya contohnya kelas 3 kemarin mereka menanam timun dan alhamdulillah setiap hari ada tuh
Oh ya? Yang bisa dipanen Oh dan ya? dijual di hari Rabu. Oh ya? Iya. Oh jadi yang jualan-jualan itu hasil-hasil kebunnya juga Ya, ya? bisa dijual di situ. Oh hebat banget nih kalian. Mampir Kak Rati, mampir. Iya nanti aku mau lihat, mau lihat kayak apa sih sekolah alam kan penasaran ya. Kayak kan belajar itu kayak apa, terus ruang kelasnya kayak apa, kesehariannya ngapain. Untuk jam sekolah tuh kalian sekolah dari jam berapa sih? Sampai jam berapa? 7.30 sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang. Dari pagi sampai siang ya. Itu ngapain aja? Banyak kan main apa di sekolah? Ngapain aja? Karena masuknya dari kelas 1 ya? Iya. Dari TK. Kalau saya dari TK. Dari TK. Kalau Keisha? Kelas Kelas 1. Nadira? kelas 1. Kelas 1. Sampai sekarang udah kelas 5. Nah itu ngapain aja di sekolah setiap hari? Sekolah alam. Selain main bola ya? Saya sukanya main bola. Jadi kami itu untuk jadi ada jam-jamnya seperti jam pertama kami belajar Di saung. ya di kelas kita, dan ada waktu istirahat, waktu free play, kita diperbolehkan bermain dan juga istirahat, dan juga snack time. Snack time. Lalu jam kedua ada lagi belajar, dan jam ketiga belajar lagi, dan saat jam 11 waktunya kita makan siang, cuci piring dan ganti baju, dan kita berangkat ke masjid untuk sholat. Lalu kami pulang dari masjid ke sekolah, dan waktu free play lagi dari jam 12 sampai jam 1, dan kami belajar lagi untuk jam terakhirnya dan tutup kelas. Oke, oh gitu schedule-nya. Schedule. Schedule ya, tiap hari. Nah itu tadi ada cuci piring, emang ada makan bareng di sana ya? Ada. Ada. Oh jadi makannya bareng-bareng. Iya. Dari sekolahan atau bawa bekal dari rumah? Ada yang dari sekolah, ada yang bawa bekal. Oh gitu. Menunya apa aja sih penasaran? Menunya apa aja? Menunya apa makannya? Dari sekolah. Kalau selain yang bekal ya, kalau dari sekolah dapat apa makannya? Waktu itu pernah ada ayam, habis itu ada sushi, ada spaghetti, Enak makanan ya. ada burger, dan ada ikan. Sayur juga ya. Sayur dong, Ada sayur. iya. Ya, pinter udah diajarin kayak gitu ya. Betul. Oh jadi ada agenda makan bersamanya, terus belajarnya, free play gitu kan. Snack time. Night time, wah seru banget sih sekolah alamnya ini ya. Nah Iya. terus aku mau tanya untuk project tadi nih. Project ini diadain tuh setiap tahun kah atau setiap semester kah gitu? Eco projectnya. Kalau untuk kegiatan Eco Project ini, Waikambas Green Expedition itu diadakan setiap tahun, Kak. Setiap tahun. Setiap tahun, dan ini adalah tahun keempat kita yang akan ke Waikambas. Oh udah berjalan 3 kali 3 berarti kali. ya. Oke. Tuh, jadi ini yang keempat, itu setiap tahun sekali. Untuk kelas berapa? Untuk kelas 5. Untuk kelas 5. Jadi setiap kelas 5 pasti ikutan project ini Iya, ke Waikambas. Oke, jadi itu regular event ya setiap Iya. tahun. Project ya. Kelas-kelas lain pun juga sama. Ada yang kalau kelas 3, event besarnya itu mereka melihat flora fauna dan outingnya ke Kepulauan Seribu. Oh, Kepulauan Seribu. Iya. Enak Di ya. sana kelas 3 Kelas hari. 3 itu ke pulau ya. Betul. Sama juga nggak ada orang tuanya juga. Oh, nggak sama orang. Iya. Ke pulau apa biasanya di Pulau Biasanya Seribu? kita Flora ke fauna. Pulau Pramuka, Mm-mm. Pulau Pari, dan pulau-pulau sekitarnya, pulau-pulau Berarti kecil. belajar tentang Tanam mangrove, mangrove ya, ya. kemudian juga snorkeling di situ, Lihat koral lihat ya. koral. Oke, itu kelas 3. Kelas 3. Usia Usia berapa udah nih? 7 ya? Itu 8 Iya, lah. masih udah lepas dari orang tua itu ya. Bener-bener alam ya berarti. Iya.
dari Taman Nasional, sekarang ke yang kelas 3 udah. Berarti kalian waktu itu kelas 3 ke sana ya? Ke pulau. Iya. Seru. Seru. Seru banget. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Dari- Hitam dong pulang-pulang. Belajarnya anak sekolah alam Indonesia itu langsung ke sumbernya. Iya, gitu. benar-benar langsung ke anak lah. Sumber ilmunya kita ke sana gitu. Dan kalau kemarin kelas 4 ke Kebumen nggak? Kebumen tuh tempat apa? Kita belajar apa di sana? Batu. Batuan. Batuan. Bebatuan. Iya. Oh, Kita belajar geo batu. ini apa? Geografi ya? Iya, Batu-batuan apa? Batuan gunung? Geologi. Geologi ya? geologinya. Tentang batuan apa yang kamu lihat? Kebumen. Ada batu apa aja? Metamorf. Ada Batuan. metamorf. Ku sama sedimen. Jadi apa sih batu metamorf itu? Masih enggak? Apa Ada tadi? yang lagi. Jadi coba dulu. Metamorf itu apa? Itu metamorf. Batu sedimen ya? Sedimen itu apa? Yang paling mudah dulu. Ah, Yang yang paling mudah gampang apa? Paling mudah Batuan beku. Ya. Batuan beku dulu. Dari mana batuan beku berasal? Dari letusan gunung berapi. Iya. Karena Indonesia banyak gunung vulkanik ya. Jadi banyak lapisan-lapisan batu-batuan yang. Jadi di sana kamu ngeliat apa di Kebumen selain batu? Batu itu ngapain ngorek-ngorek batu atau gimana sih? Ngapain? Kita nyari batu di sungainya kan. Jadi Oh dari sungai. nah, di sana ada apa? Namanya Brin. 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 Apa? Brin. Dulunya Lipi. Dulunya Oh Lipi. oke. Ada Brin, kita belajar di sana. Jadi di Kebumen itu kita sebutnya surga batuan nggak? Oh ya. Surga batuan tadi beku, sedimen dan juga metamorf ada semua di Kebumen gitu. Jadi kita belajar ke sana, belajar batuan yang tadi kami sebutkan, dan kita nyari langsung mana sih batuan sedimen itu yang seperti apa, batuan beku seperti apa, metamorf seperti apa. Ciri-cirinya itu kan beda. Iya. Di sungai. Di sungai dan juga di Brinnya tadi. Oke. Di Brin itu udah terkumpul contoh-contoh batuan yang ada di Kebumen dan di Indonesia secara umum. Itu dikumpulkan di situ, anak-anak belajar. Oke. Jadi mempelajari batuan untuk mempelajari bumi Indonesia itu Iya, sendiri ya. betul. Ada batuan purba juga di sana. Batuan purba juga Batu purba. ada di Kebumen. Batu purba itu apa? Biasanya udah berusia Udah fosil. Gitu. iya Oh. ratusan Jadi, bahkan juta itu harusnya tahun ada di lautan, tapi itu tersinggap ke atas. tersinggap ke atas. Mungkin Iya. karena pergerakan Iya, benar. lempeng bumi ya. Jadi berarti ini anak-anak ini benar belajarnya ini banget ya. Udah di luar knowledge yang kita pelajarin Benar. sehari-hari ya. Lebih mendalam. Dan langsung praktek gitu kan. Benar. Nah inilah sekolah alam bedanya itu. Nah aku pengen tanya juga kalau sekolah alam ini kalau untuk anak-anak spesial ya itu bisa nggak sih? Wah, iya, memang sekolah alam itu sekolah untuk semua ya. Jadi, sekolah alam menerima siswa berkebutuhan khusus gitu. Namanya kalau di kami IST, Inclusive Special Treatment. Jadi memang terapinya salah satunya dengan inklusi itu, dibaurkan dengan teman-teman reguler pada umumnya seperti itu ya. Diharapkan saling belajar, teman-teman yang reguler belajar pada teman-teman yang inklusi, teman-teman yang inklusi juga sebaliknya seperti itu ya. Jadi campur ya? Iya, Satu kelas. berinklusikan seperti itu. Dan itu sudah dari awal ya, sejak awal berdiri sekolah alam memang kita tidak menyeleksi siswa gitu. Jadi siswa dengan berbagai keunikannya, keberagamannya bisa masuk di sekolah alam Indonesia gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Mungkin sekarang mulai ada istilah inklusi gitu, kita dari dulu sudah menerima anak yang spesial gitu. Nah untuk outputnya sendiri nih setelah bersekolah di sekolah alam ini itu apa yang diharapkan ke anak-anak ini? Dan kurikulumnya kan juga kan pasti beda ya dengan sekolah umum ya atau negeri yang lain misalnya gitu. Secara umum kita memakai kurikulum nasional ya, apapun namanya ya, kita memakai kurikulum nasional. Sekarang kurikulum merdeka gitu ya, dengan
ada pendekatan mindful kayak gitu ya. Nah, untuk kita punya 3 pilar kurikulum, yaitu akhlak, kepemimpinan, dan keterampilan berpikir gitu ya. Jadi itu semua aktivitas sekolah alam Indonesia itu arahnya ke sana gitu ya. Jadi bagaimana punya akhlak dan karakter yang kuat gitu, leadership yang hebat, dan keterampilan berpikir yang terampil gitu ya. Bahkan di nanti setahun ke depan nih anak-anak akan melakukan simple research gitu ya, mini research untuk melakukan penelitian dan akan mempresentasikan di depan teman-teman dan orang tuanya gitu ya. Jadi penelitiannya berdasar kebutuhan atau permasalahan yang ada di sekelilingnya gitu. Di rumahnya ada kebanyakan jeruk gitu, ada jatuh, jeruknya harus diapain ya gitu. Nah, anak-anak akan meriset itu, membuat sebuah produk, dan produknya dipresentasikan. Dan juga yang mungkin di rumahnya ternyata tanamannya layu terus kalau ditinggal liburan. Nah, mereka cari solusinya, membuat sebuah alat untuk bisa tersiram terus lah kalau liburan gitu, sampai seperti itu ya. Dan itu di rumah, belum mereka melihat di sekolah, mereka melihat kok masih ada teman-temannya yang buang sampah sembarangan ya, terus bikin lagu gitu ya. Produknya lagu, terus dipresentasikan seperti itu, sampai seperti itu ya. Itu di kelas 6 mereka seperti itu tuh keterampilan berpikir ya. Jadi akhlak, kepemimpinan, dan keterampilan berpikir. Dan ujung-ujungnya seperti sekolah alam berdiri itu dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 ya, bahwa eh, kita tujuan penciptaan manusia itu menjadi khalifah begitu. Jadi ini anak-anak adalah khalifah-khalifah mungil yang nanti saat mereka dewasa akan menjadi pemakmur bumi, pengelola bumi, sehingga saat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, mereka akan selalu ingat untuk selalu membahagiakan bumi. Seperti itu, insya Allah. Rifat, Apa yang pengen kamu sampaikan? kamu pengen sampaikan terkait apa ini? untuk proyek ini biar kita bisa berangkat ke Waikambas, Mantap. ke teman-teman semua. Teman-teman Promosi kamu di gitu. rumah. Promosi. Promosi. Ayo. Untuk biar kita bisa ke Waikambas itu mungkin mulai dari outbound, latihan fisik, berenang, dan life skill. Dan yang keduanya kita mencari dana untuk dikumpulkan ke rekening yang kita bayar buat ke Waikambas nanti. Lagi melalui seperti presentasi ke perusahaan-perusahaan, lalu area itu fundraising, seperti tadi tuh di event-event sekolah gitu, Iya. sama di kolom-kolom. Iya, biar bantu kita ya. Jadi memang tadi kan anak-anak mempersiapkan buat FR gitu ya, fundraising dari jualan, kolong tol, kemudian juga salah satunya adalah presentasi ke perusahaan. Jadi kita ngajak nih perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana biar bisa ikut bantu anak-anak untuk merealisasikan program ini, yaitu untuk restorasi dan juga konservasi Taman Nasional Waikambas. Jadi sudah ada beberapa perusahaan yang support kami. Harapannya mungkin perusahaan-perusahaan di luar sana yang bisa gabung, kita ajak, mari kita bareng-bareng untuk melakukan kegiatan ini, support anak-anak untuk melakukan restorasi dan juga konservasi yang ada di Taman Nasional Waikambas. Ya, semoga ada yang mendengarkan ya, dan Amin. silakan Amin. menghubungi ke Sekolah Alam Indonesia Meruyung. Betul sekali. Nah, untuk proyek Green
Waikambas Green Expedition. Waikambas Green Expedition. Untuk anak-anak kelas 5 ini, calon-calon khalifah bumi ya. Oke. Kalau mau terlibat dengan sekolah alam semuanya, orang tua atau adik-adik semua yang aku kepengen sekolah di sekolah alam, atau orang tua kepengen menyekolahkan anaknya di sekolah alam, bisa menghubungi Sekolah Alam Indonesia Meruyung. Ada Instagramnya? Ada Instagramnya SAI Meruyung, websitenya juga ya saimeruyung.sch.id. Kemudian nanti tanggal 29, satu pekan setelah pegelaran tari, ada parenting sekaligus open house ya. Ada lomba-lomba untuk anak-anak TK gitu ya. Lomba mewarnai, lomba menghafal doa, menghafal surat pendek, lomba menyanyi juga gitu. Dan ada parenting untuk orang tua, siswa secara umum juga. Ini terbuka untuk umum tanggal 29 Di mana? November di Sekolah Alam Indonesia Meruyung. Sekolah Meruyungnya itu ya. Kalian lihat di sana gitu. Di websitenya silakan saimeruyung.sch.id. Oke. Catat itu, nanti kalau mau tahu lebih banyak bisa browsing ke sana ya. Terus ada hal yang mau disampaikan lagi adik-adik semuanya? Mungkin kita minta doa dari teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast hari ini agar kegiatan di Waikambas nanti berjalan dengan lancar, dan juga apa yang kita harapkan dari kegiatan ini juga terwujud, bukan hanya untuk anak-anak saja, akan tapi buat masyarakat yang ada di Taman Nasional Waikambas dan juga satwa-satwa ataupun tanaman yang ada di sana, semuanya berdampak positif. Semoga seperti itu. Mohon doanya dari teman-teman semuanya. Doanya juga, karena dampaknya bukan secara ekologis aja ya, tapi dampak anak-anak ke sana itu karena kita sudah sering ke sana ya, udah 5 tahun lah kalau di selain Sekolah Alam Indonesia Meruyung, sekolah alam lain kan ke sana juga ya. Udah lama gitu, dan dampaknya bukan ekologis aja tapi sosial dan ekonomi gitu. Dan itu berdampak, warga senang kalau anak-anak ke sana gitu ya. Homestay di sana dan dampak ekonominya muncul. Dan alhamdulillah awal-awal ke sana itu diberi amanah restorasi 10 hektar dan sudah hijau sekarang ya. Sekarang diberi amanah lagi nih 200 hektar untuk restorasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah atau perusahaan-perusahaan ya bisa gabung pada kami untuk merestorasi 200 hektar di Taman Nasional Waikambas. Oke, mulia sekali nih misinya di COVID ini. Terima kasih banyak sudah datang ke Studio Bright kali ini ya adik-adik semua. Semoga lancar semua proyeknya, eventnya, sekolahnya, dan keluarganya juga ya sayang. Terima kasih juga untuk Pak Gurunya dan Kepala Sekolahnya juga ada di sini. Terima kasih pemirsa semua. Sekian acara kita bersama Sekolah Alam Meruyung, Sekolah Alam Indonesia Meruyung. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum semuanya.